Bayu tinggal di sebuah desa nelayan bernama Karangjati, sebuah wilayah kecil yang terpencil di pesisir selatan Jawa. Desa ini dikelilingi perbukitan kapur yang gersang dan laut yang ganas, terkenal karena ombaknya yang mematikan. Karangjati bukan tempat yang subur untuk bermimpi besar. Orang-orang hidup pas-pasan. Dan Bayu, seperti kebanyakan penduduk lain, adalah seorang nelayan yang menggantungkan hidup dari laut yang tak bisa ditebak. Sejak menikah dengan Rina 3 tahun lalu, hidup Bayu tak pernah benar-benar membaik. Rina dulunya guru honorer yang berhenti mengajar setelah sekolah tempatnya bekerja ditutup. Kini ia hanya mengurus rumah dan kebun kecil di belakang dapur. Bayu, yang mewarisi perahu tua dari ayahnya, berusaha mengais rezeki dari laut setiap pagi. Namun sudah berbulan-bulan tangkapannya selalu mengecewakan. Ikan-ikan seperti menghilang. Bahkan jaring pun sering kosong. Lebih buruk lagi, utang menumpuk di koperasi desa dan tengkulak ikan. Ia terlilit pinjaman berbunga yang makin menjerat lehernya. Bayu mulai merasa sempit napas hidup di desa itu. Sementara istrinya tetap setia, tetap percaya bahwa rezeki selalu datang asal tidak menyerah, Bayu perlahan berubah. Ia mulai menyalahkan takdir, menyalahkan laut, dan akhirnya mulai menyalahkan dirinya sendiri. Suatu malam, dalam keadaan mabuk tuak di warung pinggir pantai, Bayu mendengar obrolan dua pria tua yang duduk tak jauh darinya. Mereka bicara pelan, seolah khawatir suara mereka disapu angin. Tapi Bayu menangkap kata yang membuat bulu kuduknya berdiri, pesugihan. "Kau pikir kenapa si Palikmen sekarang punya rumah tingkat? Dulu dia malah lebih miskin dari Bayu," kata salah satu dari mereka. Katanya dia pernah ke petilasan Watu Gede, dekat Tanjung. Ngadep langsung ke laut, ada yang datang. Sejak itu, hidupnya berubah. Bayu memasang telinga lebih tajam. Ia tahu Watu Gede. Sebuah batu besar di ujung tebing pantai Karangjati yang dianggap angker. Orang-orang bilang, batu itu adalah pintu ke alam lain. Kadang malam Jumat, terlihat cahaya dari atasnya, seperti obor kecil melayang. Bayu tak menunggu lama. Esok malam, saat Rina tertidur, ia pergi diam-diam menuju Watu Gede. Jalan setapak ke sana gelap dan licin, karena habis hujan. Tapi langkah Bayu mantap, seperti ada sesuatu yang memanggil. Bulan menggantung pucat di langit. Ombak menghantam karang dengan suara yang menggelegar, namun di telinga Bayu terdengar seperti bisikan. Sesampainya di Watu Gede, Bayu duduk bersila di atas tanah. Ia tak tahu harus berkata apa. Hanya menatap laut yang bergemuruh di hadapannya. Angin laut membawa aroma amis dan asin yang menusuk hidung. Tapi ada bau lain, harum melati. Tiba-tiba, Bayu merasa seperti tidak sendiri. Dari balik gelap, muncul sosok bayangan. Tidak jelas bentuknya, tapi tinggi, berambut panjang, dan mengenakan kain panjang yang terseret-seret pasir. Bayu mematung. Napasnya tercekat. Sosok itu mendekat perlahan, lalu berhenti hanya beberapa langkah darinya. "Kau datang sendiri," tanpa dipanggil, suara wanita itu terdengar nyaring namun bergema, seolah datang dari dalam dirinya. Bayu tak bisa bicara. Keringat mengucur deras dari dahinya. "Aku tahu hatimu. Kau tak puas dengan hidupmu. Kau ingin kekayaan," lanjutnya. "Laut bisa memberi asal kau pun memberi balik." Bayu mencoba mengangguk. Ia tak peduli lagi apakah ini nyata atau hanya mimpi buruk. Yang ia tahu, wanita itu membawa harapan. "Jangan ganggu aku dengan pertanyaan," katanya sambil menengadahkan tangan ke arah Bayu. "Cukup kau beri aku yang paling kau cintai." Bayu terdiam. Wanita itu perlahan menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Tinggal suara laut dan desiran angin yang kini terdengar menakutkan. Saat Bayu pulang, fajar mulai menyingsing. Ia mendapati dirinya berdiri di depan rumahnya dengan kaki penuh lumpur dan tangan menggenggam keris kecil yang tidak ia bawa dari rumah. Rina menyambutnya dengan wajah khawatir, tapi Bayu hanya diam. Sejak malam itu, hidup Bayu mulai berubah. Tapi bukan ke arah yang ia bayangkan. Sejak malam itu di Watu Gede, hidup Bayu berubah perlahan namun pasti. Dalam hitungan hari, hasil tangkapannya meningkat drastis. Laut yang dulu pelit kini seperti terbuka lebar. Ikan-ikan datang sendiri ke jaringnya. Bahkan beberapa kali ia menemukan jenis yang langka dan berharga tinggi. Para nelayan lain mulai melirik iri, tapi Bayu hanya menanggapinya dengan senyuman datar. Ia juga mulai kedatangan pembeli dari luar desa, entah bagaimana mereka tahu, tapi hasil laut dari Bayu dianggap istimewa.
Uang mengalir deras, dan dalam sebulan, rumahnya yang semula reot mulai direnovasi besar-besaran. Dari kayu reot jadi tembok kokoh, genteng diganti seng, bahkan ia membeli motor baru. Namun, di balik berkah itu, Rina merasa ada yang tak beres. Rina bukan perempuan bodoh. Ia tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Bayu jadi lebih pendiam, kadang termenung lama di teras saat malam tiba, memandangi laut dengan mata kosong. Yang paling aneh, ia kini selalu tidur terpisah. Katanya karena tubuhnya pegal setelah melaut, tapi setiap pagi Rina mencium bau garam yang aneh dari tubuh suaminya. Bukan bau biasa dari laut, tapi lebih seperti aroma air yang diam dan lama, anyir dan menusuk. Namun Rina tetap setia. Ia percaya Bayu sedang tertekan dan lelah. Tapi semuanya mulai berubah ketika ia mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tepi pantai Karangjati, seorang diri. Langit sangat gelap. Angin bertiup kencang, dan ombak menggulung besar, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Ia mendengar suara-suara dari balik ombak. Suara perempuan, seperti sedang menangis. Tapi yang membuatnya menggigil adalah ketika suara itu memanggil namanya, dengan suara suaminya, Bayu. Ketika terbangun, tubuhnya menggigil meski kamar mereka panas. Ia melihat kakinya basah, seperti baru saja berjalan di air. Ia menengok ke arah jendela, dan jantungnya hampir berhenti. Ada jejak kaki basah dari jendela menuju tempat tidurnya. Tapi ketika ia bangunkan Bayu, lelaki itu justru marah dan menyuruhnya kembali tidur. Keesokan paginya, saat mencuci pakaian, Rina kembali menemukan keanehan. Di saku celana Bayu, ia menemukan segumpal kain kecil berwarna hitam yang diikat benang merah, dengan bau amis menyengat. Ketika ia buka, di dalamnya ada segumpal rambut dan tulang jari kecil, seperti jari bayi. Dengan tangan gemetar, Rina membuangnya ke sungai. Tapi sejak itu, ia selalu merasa diikuti. Di malam hari, suara air menetes terdengar dari atap, padahal tidak hujan. Cermin kamar berembun setiap kali ia bercermin, dan sering muncul bayangan seperti sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Ia mencoba memberitahu Bayu, tapi lelaki itu hanya menatapnya tajam. Dingin. Seperti tidak peduli. Kalau kamu gak kuat, kamu tinggal aja ke rumah orang tuamu, kata Bayu suatu malam. Bukan dengan nada marah, tapi seperti ingin menyingkirkan sesuatu yang mengganggunya. Rina tidak menjawab. Ia hanya menangis pelan di balik pintu kamar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada pria yang dulu penuh cinta itu. Sementara itu, Bayu makin sering pergi malam-malam ke arah Watu Gede. Ia bilang hanya sekadar menenangkan pikiran. Tapi malam itu, Rina mengikutinya diam-diam. Ia menyusuri jalan setapak dengan hati-hati, membawa lampu minyak kecil. Saat sampai di balik semak dekat batu besar, ia melihat Bayu berdiri mematung di depan laut yang mengamuk. Tapi Bayu tidak sendiri. Di depannya, berdiri sosok perempuan dengan kain panjang dan rambut yang menyapu pasir. Rina hendak berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia menyaksikan sosok itu perlahan menyentuh dada Bayu, lalu menghilang di terpa angin. Bayu jatuh terduduk, seperti kehabisan tenaga. Rina berlari pulang dalam ketakutan, pura-pura tidur ketika Bayu tiba tak lama kemudian. Sejak malam itu, mimpi Rina semakin menjadi. Kini, ia tidak hanya tenggelam di ombak, tapi juga melihat dirinya sendiri, sedang berdiri di atas batu besar, sementara Bayu memandanginya dari kejauhan. Dan setiap kali ombak menelan tubuhnya, ia mendengar tawa pelan dari arah belakang, tawa perempuan yang sama. Di desa, kabar mulai beredar. Beberapa orang mengaku melihat Bayu berbicara sendiri di pantai, atau membawa sesajen ke laut. Tapi tak ada yang berani menegur. Semua tahu, Laut Selatan menyimpan hal yang lebih tua dari manusia, lebih rakus dari kemiskinan, dan sekali seseorang membuka pintunya, sulit untuk kembali menutupnya. Hari-hari di rumah Bayu semakin menyesakkan bagi Rina. Suaminya bukan lagi pria yang ia kenal. Tatapannya kosong, ucapannya singkat, dan setiap malam ia keluar tanpa menjelaskan kemana perginya. Rina hanya bisa menguatkan diri, berharap ini hanya fase sesaat. Namun semuanya berubah saat mimpi itu datang. Malam itu, Rina kembali terlelap setelah seharian mengurus rumah dan memikirkan semua keganjilan yang terjadi. Dalam mimpinya, ia kembali berada di pantai Karangjati. Tapi kini suasananya berbeda, terang oleh cahaya bulan merah darah. Pasir terasa seperti berlendir, dan laut tenang bagai kaca. Di tengah keheningan itu, terdengar gamelan Jawa dari kejauhan, mengalun pelan seperti sedang mengiringi prosesi.
Ia menoleh ke kanan. Sosok Bayu berdiri membelakanginya, mengenakan pakaian serba putih yang kotor oleh darah. Wajahnya tampak tua dan kelelahan, namun kosong. Tiba-tiba, dari balik ombak, muncul sosok perempuan berkebaya hijau, rambut panjang menjuntai hingga menyentuh air laut. Perempuan itu melayang, tidak berjalan. Ia menghampiri Bayu dan membisikkan sesuatu di telinganya. Lalu, dengan suara lirih namun tegas, ia memanggil Rina. "Rina, waktumu hampir tiba. Bayu sudah menyerahkanmu." Rina berteriak sejadi-jadinya. Tapi mulutnya tak bersuara. Ia mencoba berlari, namun kakinya tenggelam dalam pasir yang berubah menjadi lumpur. Sosok perempuan itu mendekat, matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum kecil seakan menikmati ketakutan Rina. Dia ingin kekayaan. Tapi harus ada yang dibayar. Kamu yang dia pilih. Begitu perempuan itu menyentuh dahinya, Rina terbangun. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya penuh keringat dingin. Ia merasa seperti baru saja diseret dari dasar laut. Saat membuka mata, ia mendapati tubuhnya bukan di kamar. Ia berada di halaman belakang rumah, dengan kaki yang terendam air kolam kecil dekat sumur tua. Rina menjerit histeris hingga tetangga datang. Tapi saat mereka mendekat, Bayu keluar dengan wajah cemas palsu, mencoba menenangkan istrinya dan menyuruh tetangga kembali ke rumah. Rina tahu, malam itu bukan mimpi biasa. Ada yang membawa tubuhnya keluar kamar. Dan ia yakin, Bayu tahu jawabannya. Beberapa hari setelahnya, Rina diam-diam mencari informasi tentang pesugihan pantai selatan. Ia pergi ke rumah Mbah Pawiro, sesepuh kampung yang dulu pernah menjadi dukun sebelum pensiun karena takut akan dosa. Rina menceritakan semua yang ia alami. Mbah Pawiro terdiam lama, sebelum akhirnya menghela nafas berat. "Aku sudah duga. Watu Gede itu bukan tempat sembarangan. Itu salah satu pintu ke Laut Kidul. Kalau suamimu sampai datang ke sana tengah malam, lalu kekayaannya melonjak drastis, sudah pasti dia ngelmu pesugihan." Rina menangis. Ia bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan suaminya. Tapi Mbah Pawiro menggeleng. Kalau sudah janji, hanya dua jalan. Bayar tumbalnya, atau bayar nyawanya sendiri. Dan kalau yang dijanjikan adalah kamu yang harus kuat. Kalau kamu ditumbalkan, yang ambil bukan manusia. Sejak hari itu, Rina tidur dengan pakaian lengkap dan membawa pisau kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Ia juga menyebar garam dan merica hitam di sekeliling ranjang, petuah lama dari Mbah Pawiro untuk mengusir roh halus. Namun keanehan justru makin menjadi. Malam berikutnya, ia terbangun dan melihat air laut menggenang di lantai kamar. Dari arah jendela, terdengar suara gamelan mengalun pelan. Di cermin kamar, terlihat pantulan sosok perempuan berkebaya hijau tengah tersenyum sambil melambaikan tangan. Bayu, yang tidur di ruangan berbeda, tampak tenang-tenang saja. Tapi Rina tahu, waktu semakin sempit. Keesokan harinya, Rina menyusun rencana. Ia akan membongkar rahasia Bayu, apapun risikonya. Ia kembali menemui Mbah Pawiro dan meminta jimat pelindung. Mbah Pawiro memberinya seikat serat kelapa kering dan selembar kertas bertuliskan doa penolak tumbal. Letakkan di bawah tempat tidur. Kalau makhluk itu datang lagi, jangan takut. Lihat matanya, dan ucapkan, "Aku menolak tumbal ini, demi hidupku dan anak keturunanku." Tapi kamu harus siap. Bisa jadi, malam itu kamu akan melihat wajah aslinya. Rina pulang dengan jantung berdegup keras. Malam itu, ia menyiapkan semuanya. Di luar kamar, Bayu tampak mondar-mandir. Ia tidak tahu kalau istrinya sedang bersiap menghadapi malam paling mengerikan dalam hidupnya. Dan ketika tengah malam datang, suara gamelan kembali terdengar. Cermin kamar berembun. Pintu kamar berderit membuka sendiri. Dan di ambang pintu, berdiri sosok perempuan itu lagi. Kali ini, Rina tidak lari. Ia berdiri tegak sambil memegang jimat. Ia menatap mata makhluk itu, dan saat itulah wajahnya berubah. Dari perempuan cantik, wajah itu melumar seperti lilin panas. Matanya kosong, lidahnya bercabang, dan tubuhnya mengeluarkan bau amis bercampur bunga melati busuk. Makhluk itu tersenyum lebar. Bayu sudah memilih. Kamu, sudah diserahkan. Rina menggenggam jimat, lalu berteriak lantang. Aku menolak tumbal ini, demi hidupku dan anak keturunanku. Lalu, semuanya menjadi gelap.
Tubuh Rina terhempas ke lantai. Seluruh ruangan gelap gulita, dan jendela kamar pecah berhamburan seakan diledakkan dari luar. Angin laut menyusup masuk, membawa aroma garam, melati busuk, dan bau amis darah yang menusuk hidung. Di tengah kegelapan itu, makhluk itu masih berdiri. Wujudnya kini tak lagi bisa disamarkan dengan kebaya hijau dan senyuman manis. Rambut panjangnya terburai seperti belatung hitam, tubuhnya setengah membusuk, dan dari rongga matanya mengalir darah hitam kental. Nafasnya seperti desir ombak malam yang membawa kutukan. Tidak ada yang bisa menolak jika sudah dipilih. Suaranya serak, bukan satu suara, melainkan seperti ribuan jiwa menggeram bersamaan. Rina menahan tangis. Ia meraih jimat yang terpental saat tubuhnya terjatuh. Ia mengulangi kalimat yang diajarkan Mbah Pawiro, meski lidahnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang mencoba membungkamnya. Aku menolak tumbal ini, demi hidupku dan anak keturunanku. Makhluk itu meraung, dan seketika dinding kamar berdarah. Simbol-simbol kuno muncul di permukaan tembok, menyala merah dan terus berdenyut seperti nadi. Rina menjerit ketakutan, tapi terus memeluk jimat erat-erat. Tiba-tiba terdengar suara gedoran keras dari luar kamar. Rina, buka pintunya. Itu suara Bayu. Tapi kali ini, suaranya bukan panik, melainkan marah. Bahkan ada nada takut yang terdengar samar. Pintu kamar didobrak. Bayu masuk dengan wajah kusut dan mata merah seperti orang kerasukan. Di tangannya ada pisau dapur yang meneteskan darah, entah darah siapa. Aku sudah bilang jangan lawan. Kamu akan membatalkan segalanya, teriaknya, mata membelalak liar. Rina mundur, pisau yang ia sembunyikan sejak malam sebelumnya kini ia genggam. Dengan suara gemetar, ia berkata, kau jual aku untuk kekayaanmu, Bayu? Aku istrimu. Bayu mengayunkan pisaunya, tapi tubuhnya seperti menahan sesuatu. Tiba-tiba ia menjerit kesakitan. Pisau itu berbalik menancap ke lengannya sendiri, seakan ada tangan tak terlihat yang memaksanya melukai diri. Ia jatuh tersungkur, menggeliat seperti disetrum. Makhluk pesugihan itu menghilang seiring suara ombak besar menghantam pantai. Tapi ruangan masih penuh aroma kematian. Rina segera berlari keluar, mengunci kamar dari luar, lalu memanggil tetangga. Ia pura-pura histeris, mengatakan bahwa suaminya mengamuk dan berusaha melukai diri sendiri. Para tetangga yang memang sudah curiga sejak lama, segera membawa Bayu ke rumah sakit jiwa terdekat. Dalam perjalanan, Bayu terus meracau. Ambil dia, ambil dia. Aku sudah serahkan. Kenapa belum diambil juga? Perkataan itu membuat banyak orang mulai bergidik. Desas-desus pun menyebar. Bahwa Bayu melakukan pesugihan pantai selatan dan menjual istrinya sebagai tumbal. Namun kisah ini tak berakhir di sana. Seminggu setelah Bayu dirawat, Rina mulai melihat bayangan hitam mengintai di pekarangan rumah. Suara gamelan masih terdengar saat tengah malam. Bahkan anak-anak kecil di kampung mulai menangis setiap kali lewat di depan rumah Rina. Ia kembali ke Mbah Pawiro. Kau memang menolak tumbalnya. Tapi perjanjiannya sudah dibuat. Laut Selatan tidak suka jika kesepakatan dibatalkan sepihak, ujar Mbah Pawiro sambil menyiapkan dupa. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Rina, mata sembab dan tubuh kurus karena tak pernah tidur tenang. Mbah Pawiro menatapnya lama. Kamu harus ke Watu Gede. Tempat perjanjian itu dibuat. Kamu harus menghadap langsung dan memutus ikatan itu dengan darahmu sendiri. Tapi ingat, satu kali salah ucap, kamu bisa jadi tumbal selamanya. Rina tahu risikonya. Tapi ia juga tahu, jika dibiarkan, makhluk itu akan terus mengejar, bukan hanya dirinya, tapi mungkin anak-anaknya kelak, keturunannya, bahkan siapapun yang tinggal di rumah itu. Malam harinya, Rina berangkat diam-diam. Membawa dupa, garam, dan seutas tali dari rambutnya sendiri seperti yang disyaratkan. Ia menuju pantai Karangjati, saat bulan purnama sempurna menggantung di langit. Ombak tenang malam itu, tapi suasananya tidak. Langit terasa terlalu sunyi. Rina menyalakan dupa, lalu menggambar simbol pelindung seperti yang diajarkan. Ia berdiri di hadapan Watu Gede, batu karang besar yang menjulang seperti altar. Ia bersimpuh, lalu mengucap mantra. Yang bersemayam di Laut Selatan, yang disembah dalam keserakahan manusia. Aku, yang tidak memilih perjanjian ini, memutus ikatan yang dibuat atas namaku. Tiba-tiba, angin menerjang kuat. Laut bergejolak. Dan dari dasar ombak,
muncul sosok itu lagi. Tapi kali ini tidak sendirian. Di belakangnya, ribuan tangan melambai, tangan orang-orang yang pernah ditumbalkan. Perempuan berkebaya hijau itu melayang, kini dengan wajah tanpa mata. Bayu yang membuat janji. Tapi darahmu yang ia pilih. Jika kamu menolak, kami ambil dia. Rina menggenggam tali rambut, dan dengan pisau kecil, ia menggoreskan darah ke permukaan Watu Gede. Ambil dia. Ambil yang membuat perjanjian. Aku tidak bersalah. Suara perempuan itu menggelegar. Lalu menghilang bersama hempasan ombak besar yang menyapu seluruh altar. Rina terhempas ke pasir. Tak sadarkan diri. Keesokan harinya, tubuh Bayu ditemukan di kamar rumah sakit jiwa. Tewas tenggelam, meski ruangan itu terkunci dari dalam dan tidak ada air sama sekali. Seminggu setelah pemakaman Bayu, desa kembali tenang. Tidak ada suara gamelan tengah malam. Tidak ada lagi bayangan hitam yang mondar-mandir di depan rumah Rina. Bahkan angin laut yang biasanya menderu setiap malam kini terasa lembut dan tenang. Orang-orang mulai menganggap semuanya telah selesai. Namun, bagi Rina, itu baru awal dari kutukan yang lebih dalam. Sepeninggal Bayu, Rina tinggal seorang diri di rumah peninggalan suaminya. Rumah itu kini terasa lebih asing, seperti tidak lagi menjadi miliknya. Meskipun tidak ada kejadian mengerikan, ada sesuatu yang selalu membuat bulu kuduknya berdiri. Bau dupa sering muncul begitu saja. Dan kadang, saat ia bangun pagi, pasir pantai menempel di lantai rumah meski ia tidak pernah membuka pintu. Suatu malam, Rina menerima kunjungan dari seorang lelaki tua berjubah putih. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Prawira, seorang sesepuh desa yang tinggal di ujung timur, dekat hutan cemara. Lelaki itu datang tanpa suara, seperti bayangan yang berjalan. Aku datang bukan untuk menakutimu, Rina, katanya lembut, sambil menatap rumah dengan sorot mata dalam. Aku datang karena warisan suamimu bukan hanya kekayaan. Ia telah meninggalkan warisan kutukan. Dan kamu, sekarang, adalah penjaganya. Rina terdiam. Setelah perjanjian dengan laut dibatalkan, tidak semua tali terputus begitu saja. Ada yang tetap terikat, karena tempat ini telah menjadi persinggahan. Rumah ini kini menjadi gerbang kecil, antara dunia kita, dan dunia mereka. Ki Prawira menjelaskan bahwa pesugihan bukan hanya soal perjanjian antara manusia dan makhluk gaib. Tapi soal ikatan ruang. Ketika seseorang membuat ikrar di tempat yang disakralkan, tempat itu menjadi bagian dari wilayah mereka. Bayu membuat ikrarnya di rumah ini. Menanam sesajen di bawah tanahmu. Kamu harus menggali dan membuangnya sebelum gerbang itu terbuka sepenuhnya. Rina, dengan rasa takut yang membuncah, mengikuti petunjuk Ki Prawira. Malam itu juga, mereka menggali halaman belakang rumah, tepat di bawah pohon Kamboja yang selalu berbunga meski tak ada musimnya. Dan di sana, mereka menemukan kotak kayu kecil yang dibungkus kain hijau lusuh. Saat dibuka, bau busuk langsung menyergap. Di dalamnya, ada foto Rina dengan mata dicoret arang, seikat rambutnya yang entah bagaimana didapat Bayu, dan sebilah kuku wanita yang masih merah darah. Ada juga logam kuning berbentuk keris kecil, dengan ukiran menyerupai ombak. Ini yang mengikat arwahmu, ujar Ki Prawira. Buang ke laut? Tanya Rina pelan. Bukan. Benda ini tidak bisa dibuang. Ia harus disucikan dan ditutup selamanya. Tapi sebelum itu, kita harus tahu siapa yang membimbing Bayu dalam laku pesugihan ini. Rina ingat, Bayu sempat menyebut seseorang, Kakang Jarot. Ia adalah teman lama Bayu yang pernah tinggal bersama mereka sebentar, lalu menghilang tanpa kabar. Jarot dikenal misterius. Ia sering berbicara sendiri dan tidur sambil melantunkan doa-doa aneh. Rina tidak pernah tahu dari mana asalnya. Ki Prawira tampak muram mendengar nama itu. Jarot adalah mantan murid dari seorang dukun pesugihan Laut Selatan di Banyuwangi. Ia melarikan diri membawa sebagian ilmu gurunya, tapi tak pernah menyelesaikan pengabdian. Ia haus kekuatan, tapi tak ingin membayar harga. Keesokan harinya, Rina dan Ki Prawira pergi ke Banyuwangi, mengikuti jejak lama yang ditinggalkan Jarot. Perjalanan itu seperti membuka kembali luka dan kengerian yang selama ini hanya menjadi bisikan. Di sebuah desa terpencil bernama Sumberangker, mereka bertemu dengan Nyai Salma, seorang perempuan tua buta yang konon pernah menjadi perantara antara dukun-dukun pesugihan dan para pencari kekayaan. Saat mendengar nama Jarot, Nyai Salma tersenyum miris. Bocah itu,
yang menukar nama ibunya demi sebilah keris gaib. Ia adalah anak yang dijanjikan sejak lahir. Tapi ia kabur dari takdirnya. Dan sekarang, kutukannya menyebar lewat tangan-tangan lain, termasuk suamimu. Nyai Salma menggenggam tangan Rina dan berbisik. Kalau kamu masih ingin selamat, kamu harus menemukan Jarot. Hanya dia yang bisa mengunci kembali gerbang itu. Dan waktu kamu tak banyak. Saat bulan gelap, mereka akan datang kembali. Kali ini, bukan untuk menagih satu jiwa, tapi semua yang pernah bersentuhan dengan ikrar. Rina tertegun. Ia sadar, perjalanannya baru dimulai. Malam itu, saat ia kembali ke rumah, suara ombak kembali mengaum lebih keras dari biasanya. Dan dari dalam rumah, ada suara nyanyian lembut, seperti perempuan sedang meninabobokan seseorang. Bunga melati di tepi laut. Darahmu manis, nyawamu lunas. Suara itu datang dari kamar tidur. Dan di kasurnya, terlihat bekas jejak pasir, dan rambut panjang terurai. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Suara nyanyian yang datang dari kamar tidur membuat tubuhnya gemetar. Ia sudah tidak tahu lagi apakah dirinya masih waras atau sedang hidup dalam mimpi buruk yang tak berujung. Di tempat tidur itu, masih terlihat jejak pasir basah dan sisa helai rambut panjang yang tidak pernah ia miliki. Bau asin laut meresap hingga ke dinding, seolah ombak masuk langsung ke jantung rumah. Keesokan harinya, Ki Prawira datang membawa kabar dari hasil penelusuran malamnya di padepokan tua milik temannya di lereng Gunung Raung. Menurutnya, Jarot terakhir terlihat di sebuah desa pesisir bernama Segara Lintang, sekitar 4 jam perjalanan dari Sumberangkar. Desa itu terkenal sebagai tempat persembunyian para pelaku ilmu hitam yang diburu warga atau lari dari sumpah pesugihan yang gagal. Kalau dia memang masih hidup, dia pasti bersembunyi di tempat di mana pantai selatan bisa menyentuhnya tanpa menagih, ucap Ki Prawira. Dengan tekad bulat, Rina dan Ki Prawira berangkat ke Segara Lintang. Perjalanan mereka tidak mudah. Jalanan sempit, penuh lumpur, dan kadang terputus oleh akar-akar besar membuat mobil tidak bisa masuk. Mereka harus berjalan kaki melewati hutan bakau yang sunyi dan berbau busuk. Di tengah hutan itu, mereka disambut oleh seorang pemuda bernama Ujang, penjaga jalur masuk desa. Saat Rina menyebut nama Jarot, wajah Ujang langsung berubah. Ia menunduk, lalu menggeleng cepat. Orang yang membawa nama itu tidak bisa masuk sembarangan. Ia bukan manusia biasa di sini, katanya. Ki Prawira membuka jubahnya, menunjukkan kalung kayu jati bertuliskan aksara Jawa kuno, tanda bahwa ia adalah penjaga ilmu warisan leluhur. Ujang akhirnya mengizinkan mereka lewat, dengan satu syarat, jangan keluar rumah begitu matahari terbenam, dan jangan menyebut nama laut selatan di depan siapapun. Di desa itu, suasana begitu ganjil. Rumah-rumah ditutup rapat, jendela dilapisi kain hitam, dan tidak ada suara azan, lonceng, atau suara kehidupan lainnya. Semua diam. Semua sepi. Bahkan ayam pun tak terdengar. Mereka diarahkan ke rumah tua di ujung timur desa. Bangunan itu nyaris roboh, tapi dari dalamnya keluar aroma dupa dan kemenyan yang sangat kuat. Saat pintunya terbuka, berdirilah seorang pria tinggi kurus, dengan rambut panjang dikepang dan tatapan tajam seperti burung hantu. Dia mengenakan jubah hitam dengan motif ombak menghantam karang. Jarot, gumam Rina. Jarot hanya tersenyum. Jadi kamu yang ditinggalkan Bayu dengan warisannya, ucapnya pelan. Sudah kuduga, suatu saat kalian akan datang. Ki Prawira melangkah maju, bersiap menghadapi kemungkinan buruk. Tapi Jarot mengangkat tangan, mempersilakan mereka masuk. Aku tidak akan menyakitimu, Rina. Justru aku ingin membantumu. Tapi kamu harus tahu sesuatu dulu, tentang Bayu. Jarot duduk bersila di depan tungku api kecil. Ia mengeluarkan sebuah gulungan kain lusuh dari dalam peti dan membukanya. Di dalamnya, ada sketsa lingkaran hitam dengan simbol laut, darah, dan janin. Bayu tidak pernah datang padaku atas kehendaknya sendiri. Ia dikirim oleh seorang perempuan tua dari desamu. Kamu mengenalnya dengan sebutan Mbah Saroh. Rina tercengang. Mbah Saroh adalah dukun beranak tua yang dulu membantu proses kelahirannya sendiri. Seorang perempuan pendiam, tetapi disegani karena dipercaya memiliki ilmu turun-temurun dari nenek moyangnya. Namun, ia menghilang dari desa sejak 2 tahun lalu, tak lama sebelum Bayu mulai berubah. Dia yang mengikat Bayu dengan laut. Aku hanya menjadi jembatan. Tapi setelah Bayu berhasil, Mbah Saroh lenyap. Dan kamu,
diwarisi kunci gerbang itu. Jarod berdiri dan menatap Rina tajam. Kamu bukan sekadar istri dari orang yang bersekutu dengan Laut Selatan. Kamu adalah tumbal utama, jiwa paling berharga yang harus dikembalikan ke laut karena telah ditunda oleh cinta. Rina terisak. Aku tidak tahu, aku tidak minta ini semua. Jarod mendekat, lalu mengelus bahunya. Tapi kamu punya pilihan. Ada satu cara untuk memutus semua ini. Tapi risikonya besar. Ki Prawira menyela, jangan coba menipu. Aku tahu kau belum sepenuhnya lepas dari ikatan itu. Jarod tertawa pelan. Aku tidak menipu. Aku hanya menawarkan jalan keluar yang benar, menurutku. Kemudian, Jarod menjelaskan sebuah ritual kuno bernama tebus nyawa. Dalam ritual ini, orang yang menjadi tumbal utama bisa selamat jika ia berhasil menukar satu jiwa pengganti, bukan melalui pembunuhan, tapi melalui ikatan darah. Dengan kata lain, jika Rina bisa membuat seseorang yang memiliki darahnya mengikat janji baru, maka kutukan itu akan berpindah. Tapi darah yang dimaksud bukan sekadar saudara. Ia harus anak kandung. Anak dari rahim Rina sendiri. Rina tertegun. Ia ingat, sebelum Bayu meninggal, ia sempat merasa mual selama berhari-hari. Setelah kepergian Bayu, ia belum sempat memeriksakan diri. Kalau kamu memang mengandung, dan anak itu lahir, kamu bisa memilih, menyerahkannya ke laut, atau menyegel ikatan ini selamanya. Ki Prawira berdiri marah. Ini jebakan. Ilmu sesat yang hanya memindahkan kutukan, bukan memutus. Jarod tertawa kecil. Ilmu hitam tidak bisa ditebus dengan terang. Hanya bisa dikunci dengan darah. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia tidak tahu mana yang benar. Tapi dalam mimpinya, ia melihat sosok perempuan dengan mata kosong memanggil dari tepi pantai, dan suara lembut itu berkata, "Jangan tolak takdirmu, anakku, darahmu milikku." Malam itu, setelah percakapan yang mengguncang dengan Jarod, Rina duduk termenung di ujung dipan kayu reot. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terus berpacu. Kata-kata Jarod bergema dalam benaknya, "Kamu bukan sekadar istri, kamu adalah tumbal utama." Ia masih belum percaya bahwa dirinya adalah pusat dari semua kutukan ini. Ki Prawira tidak bicara sepatah kata pun semenjak mereka meninggalkan rumah Jarod. Sorot matanya tajam, mencerminkan kekesalan yang dalam, bukan hanya pada Jarod, tetapi pada kenyataan bahwa mereka terjebak dalam lingkaran ilmu hitam yang lebih besar dari dugaan siapapun. Sesampainya di rumah penginapan warga, Rina memutuskan untuk melakukan satu hal, memastikan apakah dirinya benar-benar mengandung. Dengan bantuan seorang dukun kampung yang diam-diam masih memegang warisan ilmu tabib Jawa, ia menjalani ritual pemeriksaan menggunakan air bunga 7 rupa dan telur ayam kampung. Saat telur itu dipecahkan ke dalam mangkuk air, beningnya air berubah keruh. Segaris merah samar tampak membentuk pola menyerupai janin. "Anakmu sudah hidup di dalammu," ucap sang dukun dengan nada berat. Tapi kutukan sudah melekat di ari-arinya. Rina menunduk. Air matanya jatuh. Ia tidak siap untuk menjadi ibu. Apalagi jika anak itu harus dikorbankan demi memutus rantai pesugihan. Namun ia juga tidak bisa hidup dibayang-bayangi suara dari dasar laut, dan mimpi buruk yang kini semakin nyata setiap malam. Ki Prawira mendekat dan duduk di sebelahnya. "Masih ada jalan lain, Rina," ujarnya lembut. "Kita akan ke Gunung Tidar. Di sana, ada tempat suci para penolak bala. Tapi kita harus cepat. Anak dalam kandunganmu akan menjadi pintu bagi mereka, makhluk dari lautan, jika tidak segera disucikan." Rina mengangguk lemah. Tapi sebelum mereka bisa berangkat ke Gunung Tidar, sesuatu terjadi. Malamnya, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, pintu kamar Rina diketuk keras. 3 kali. Tidak lebih. Suaranya berat. Bukan ketukan biasa, melainkan seperti tangan yang dibalut lumpur basah menghantam kayu. Ki Prawira langsung bangkit dan merapal 2 pelindung sambil mendekati pintu. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun di luar, hanya aroma amis laut yang sangat menyengat, dan jejak air asin mengarah ke dalam rumah. Dari balik jendela, terlihat perempuan berbaju putih duduk di pinggir sumur, rambutnya menjuntai hingga menyentuh tanah. Ia tidak bergerak. Tapi saat Rina memandanginya, perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan, dan memperlihatkan wajahnya yang ternyata adalah wajah Rina sendiri. Ki Prawira menutup jendela keras-keras. "Mereka sudah mulai menarik bayanganmu keluar.
Waktumu tak banyak lagi. Keesokan paginya, mereka bersiap meninggalkan desa. Namun saat akan melangkah keluar, warga menghadang. Ujang berdiri di barisan depan dengan wajah penuh keraguan. "Kalian tidak bisa pergi," katanya. "Malam tadi, laut berbicara pada para sesepuh kami. Mereka bilang, perempuan itu tidak boleh meninggalkan desa sebelum memilih." Rina gemetar. "Apa maksudmu, memilih? Antara menerima jalan tebus nyawa, atau menyerahkan diri ke laut?" "Tidak bisa keduanya." Ki Prawira menatap Rina. "Kita lawan. Mereka ini bukan dewa, hanya penjaga perjanjian lama. Kita bisa keluar." Tapi sebelum Ki Prawira sempat bertindak, tanah di bawah mereka bergetar. Suara gemuruh terdengar dari arah laut, meski pantai berada berkilometer jauhnya dari sana. Pepohonan merunduk, dan langit menghitam mendadak. Dari balik pohon kelapa tua, muncul siluet perempuan tinggi berambut panjang, mengenakan kebaya hijau basah. Parasnya cantik, tapi sorot matanya kosong. Suara desiran ombak menyatu dengan bisikannya. "Bukan kau yang kupanggil, Ki Prawira, tapi anak darahmu sendiri." Ki Prawira melangkah mundur. "Kau? Nyi Roro Kidul?" Perempuan itu hanya tersenyum samar, lalu menatap Rina. "Keturunan Saroh. Sudah saatnya kau menerima warisanmu." Rina menggeleng putus asa. "Aku tidak ingin bagian dari semua ini." Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya membuka tangannya, dan dari dalam tanah muncul sebuah kendi tua berisi air berkilau kehijauan. "Minumlah ini, dan putuskan. Kau akan melahirkan anak yang kuat, atau kehilangan tubuhmu sendiri ke laut." Jarot muncul tiba-tiba, berdiri di sisi perempuan itu. "Aku tidak pernah membohongimu, Rina. Ini akhir dari semua pilihan. Tapi awal dari siapa dirimu sebenarnya." Rina memandang kendi itu. Suaranya seperti bernyanyi, membisikkan janji keselamatan dan kekuatan. Tapi di dalam hatinya, ia mendengar suara Bayu, entah dari mana datangnya. "Jangan percaya mereka, Rin. Hanya cahaya yang bisa memutus kegelapan." Ia menatap Ki Prawira. "Aku ingin ke Gunung Tidar. Aku akan bawa anakku ke tempat suci. Aku tidak akan menukar nyawa dengan nyawa lagi." Ki Prawira tersenyum, menaruh tangannya di bahu Rina. "Kita lawan bersama. Sampai akhir." Jarot tertawa getir. "Kalau begitu, bersiaplah. Karena para penjaga lautan tidak pernah membiarkan tumbalnya kabur tanpa pertarungan." Tanah kembali bergemuruh. Langit pecah oleh petir kehijauan. Dan dari dalam bayangan, muncul makhluk-makhluk bersisik yang akan menghentikan perjalanan Rina ke Gunung Tidar. Keheningan di Gunung Tidar terasa mencekam. Rina dan Ki Prawira berjalan hati-hati menyusuri jalan setapak yang berbatu tajam. Udara di sana terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Pepohonan yang rapat dan lebat menghalangi cahaya matahari, menciptakan bayangan gelap yang mengintai setiap langkah mereka. Namun, Rina tahu, perjalanan ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri kutukan yang telah mengikatnya sejak pertemuannya dengan Bayu. Langkah mereka terdengar aneh di tengah kesunyian yang terlalu lama. Sepertinya, seluruh gunung ini menyimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Tanpa suara, tanpa jejak. Seolah, tempat ini adalah ruang yang terpisah dari dunia luar. Disinilah mereka melakukan banyak ritual kuno, bisik Ki Prawira, menatap ke arah kuil tua yang terletak di puncak. Namun, bukan itu yang kita cari. Kita hanya butuh kekuatan untuk menolak balik kutukan ini. Mereka terus berjalan hingga sampai di depan sebuah batu besar yang terlihat seperti altar. Batu itu dipenuhi dengan ukiran simbol-simbol kuno yang belum pernah Rina lihat sebelumnya. Terdapat garis-garis merah yang masih mengalir, seolah darah telah lama mengalir di sana. "Kita harus melakukan ritual di sini," lanjut Ki Prawira, menurunkan tas yang ia bawa dan mengeluarkan beberapa benda. Sebuah kain putih, beberapa bunga melati, dan air dari sumur suci yang ia bawa dari desa. Ini adalah cara terakhir untuk menutup pintu pesugihan dan mengusir mereka. Rina hanya mengangguk, tetapi matanya masih memandang ke sekeliling. Sesekali, ia merasakan angin dingin yang menembus kulit, seolah ada mata yang mengintai dari kegelapan. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa mereka tidak sendirian. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari arah bawah, menghentakkan tanah. Bumi seolah bergetar, dan dari kegelapan hutan,
bayangan besar bergerak. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, sosok perempuan berbaju hijau muncul di hadapan mereka, perempuan yang sama yang mereka temui di desa Segara Lintang. Namun kali ini, tubuhnya tampak lebih besar, lebih menakutkan. Sorot matanya tajam, dan bayangannya seperti menyelimuti seluruh gunung. "Kenapa kamu masih mencoba lari, Rina?" Suara perempuan itu menggema di udara. "Kamu tahu takdirmu. Kamu akan menjadi bagian dari kami." Ki Prawira melangkah maju, menggenggam kalung kayu jati yang selalu ia bawa. "Kami tidak takut. Kami datang untuk mengakhiri semua ini." Perempuan itu tertawa rendah. "Kalian pikir kalian bisa menghentikan kehendak Laut Selatan? Laut ini lebih tua dari kalian. Bahkan para dewa pun tidak bisa mengubah jalan yang sudah digariskan." Rina merasa takut, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus kuat. Ia harus melawan, meskipun rasanya ia sudah tak punya banyak pilihan lagi. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya kepada Ki Prawira, meski suara takutnya hampir tak terdengar. Ki Prawira menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kita harus memutuskan rantai ini. Ingat, hanya dengan keyakinan bahwa kamu bisa melawan kutukan ini, semuanya akan berakhir." Perempuan itu melangkah maju, dan tiba-tiba, tanah di bawah kaki Rina terbuka. Rina jatuh ke dalam jurang gelap, sementara Ki Prawira berteriak memanggil namanya. Namun, sebelum ia bisa menolong, suara gemuruh lainnya terdengar, menggelapkan seluruh pemandangan. Di dalam kegelapan itu, Rina terjatuh, tubuhnya terlontar ke dalam sebuah ruang yang penuh dengan air laut yang hitam. Lautan yang tidak pernah ada di dunia ini, seolah muncul dari dunia lain. Di dalamnya, ribuan makhluk hitam berbentuk bayangan muncul, melayang mengelilinginya, membuatnya merasa seperti berada di dalam perut monster raksasa. Tiba-tiba, suara dari bawah terdengar. "Kembalikan aku." Rina menoleh dan melihat sebuah tangan terjulur dari dalam air. Tangan itu putih pucat, memegang erat dinding batu, dengan kuku panjang yang terbelah. "Bayu," Rina berbisik. Hati kecilnya merasa lega, tetapi ada sesuatu yang sangat salah dengan suara itu. Suara yang seharusnya mengingatkan Rina pada suaminya, kini terdengar asing dan penuh dengan kebencian. Sosok yang muncul dari air itu perlahan terangkat. Wajahnya tampak seperti Bayu, tetapi ada sesuatu yang gelap menyelimuti matanya. Sesuatu yang tidak lagi manusia. "Tidak, Bayu," kata Rina dengan suara bergetar. "Apa yang terjadi padamu?" Bayu tersenyum, tetapi senyumnya tidak wajar. "Aku sudah lama mati, Rina. Kini, aku hanya bayangan yang menunggumu." Rina mundur, terhimpit oleh air yang terus meningkat. Suara gemuruh yang mengiringi langkah-langkah Bayu mengisi ruang itu, menghantam dinding telinga. Di luar, Ki Prawira memandang ke arah jurang tempat Rina jatuh. Matanya tertutup rapat, merapal mantra pelindung. "Rina, aku akan datang untukmu. Ingat, kamu tidak sendirian. Selama darah kita masih mengalir, kutukan ini bisa dihentikan." Di dalam kegelapan itu, Rina merasa hidupnya terikat pada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ia tahu, takdirnya kini tergantung pada pilihan yang sangat berat, menerima Bayu yang sudah mati sebagai bagian dari pesugihan, atau memilih kehidupan yang bebas, meskipun itu berarti menghancurkan segalanya. Keheningan di dalam jurang itu mencekam. Rina berjuang keras menahan napasnya saat air terus naik, menghanyutkan dirinya ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Di hadapannya, sosok Bayu berdiri, tidak lagi dengan wajah yang dikenalnya. Wajah itu, meskipun familiar, kini tampak kosong dan penuh amarah. Sesosok bayangan yang telah mati, tetapi enggan untuk meninggalkan dunia ini. "Bayu, ini bukan kamu," suara Rina gemetar, tetapi ia berusaha keras agar tidak tenggelam dalam ketakutan. "Ini bukan yang kamu inginkan. Kamu harus melepaskan dirimu." Bayu tersenyum dingin. "Aku sudah tidak ada, Rina. Aku hanya bayangan yang akan terus menghantuimu. Inilah takdir yang telah kamu pilih." Rina merasakan kepanikan mulai merayap dalam dirinya. Air yang menggenang semakin tinggi, dan semakin lama ia merasa tubuhnya semakin lemah. Namun, di dalam hatinya, ada api kecil yang mulai menyala, api yang mengingatkan pada kata-kata Ki Prawira sebelumnya. "Kekuatan terbesarmu adalah pilihan yang ada di hatimu." Rina tidak ingin kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak ingin menjadi bagian dari pesugihan ini, meskipun semua itu terasa seperti sebuah jebakan yang tak bisa dihindari. Dia harus melawan.
bahkan jika itu berarti menghadapi Bayu yang telah mati. Bayu, aku memilih hidup. Aku tidak akan biarkan diriku tenggelam ke dalam kegelapan ini, teriak Rina dengan segenap kekuatan yang ia miliki. Di saat itu, suara gemuruh datang lagi, tetapi kali ini bukan hanya dari Bayu. Dari dalam kegelapan itu, suara perempuan yang mereka temui di Gunung Tidar sebelumnya terdengar lebih keras. Suara itu bergaung seakan memecah ruang dan waktu, menggema di seluruh tempat. Jangan melawan, Rina. Kamu tak akan bisa keluar dari takdirmu. Lautan ini adalah takdirmu, suara itu terdengar sangat kuat, bagaikan perintah dari dunia lain. Namun, Rina merasa ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya yang berontak. Sebuah kekuatan yang tumbuh dari keyakinannya sendiri, bahwa takdir bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Dia memiliki kendali atas pilihannya, dan sekarang saatnya untuk membuktikannya. Di tengah kegelapan itu, Rina menarik napas dalam-dalam. Ia teringat tentang Ki Prawira, yang selalu mengingatkan untuk menggunakan kekuatan spiritual yang ada dalam diri. Ia menutup matanya sejenak, fokus pada napasnya, dan membayangkan energi terang yang mengalir dari dalam dirinya. Saat itu, sebuah cahaya mulai muncul dari tubuh Rina. Cahaya itu bersinar terang, menyinari ruang yang gelap dan dipenuhi air hitam. Rina merasakan kehangatan dari cahaya itu, seolah ia terhubung dengan alam semesta. Cahaya itu menjadi semakin kuat, dan perlahan-lahan, Bayu yang berdiri di hadapannya mulai mundur. "Tidak," teriak Bayu, matanya penuh kebencian. "Kamu tidak bisa mengusirku. Aku adalah bagian dari hidupmu. Kamu tidak bisa bebas dariku." Tetapi Rina tidak mendengarkan. Dengan setiap detik, cahaya di sekelilingnya semakin bersinar terang, sampai Bayu akhirnya tidak mampu menahan sinarnya. Sosok Bayu mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin, dan tubuhnya perlahan hilang ke dalam air yang semakin surut. Namun, saat Bayu menghilang, suara perempuan itu kembali terdengar. Suara yang penuh dengan ancaman. "Kamu sudah memilih, Rina. Tetapi takdir itu tidak akan berubah begitu saja. Laut ini tidak akan membiarkanmu pergi tanpa harga." Rina merasakan tanah di bawahnya bergetar. Sebuah pusaran air besar muncul di tengah ruang itu, seolah ingin menariknya kembali ke kedalaman yang gelap. Namun, ia tetap berdiri tegak, cahaya dalam dirinya semakin kuat. Ini adalah saat terakhirnya. Ini adalah saat untuk melawan semua kutukan yang telah mengikatnya selama ini. Di luar jurang, Ki Prawira yang telah lama menunggu mulai merasakan getaran aneh di tanah. Ia tahu, saat ini adalah waktu yang kritis. Ia menggenggam kalung kayu jati dan mulai merapal mantra dengan penuh keyakinan. "Rina, aku datang untukmu," teriak Ki Prawira, suaranya penuh kekuatan. Tiba-tiba, sebuah cahaya besar muncul dari arah luar jurang. Cahaya itu menyinari segala sesuatu di sekitarnya, membelah kegelapan dan menghancurkan kekuatan pesugihan yang mengikat Rina. Bayangan-bayangan hitam yang semula mengepungnya mulai terbakar, menyebar seperti asap yang tertiup angin. Rina merasakan cahaya itu semakin dekat, dan tubuhnya kembali terangkat dari dalam air. Cahaya itu bukan hanya berasal dari Ki Prawira, tetapi juga dari dalam dirinya. Rina kini tahu bahwa kekuatan terbesar dalam dirinya adalah kemauan untuk bebas, untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Saat tubuhnya terangkat keluar dari jurang, Bayu, atau apapun yang tersisa dari dirinya, akhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan laut. Rina berdiri tegak di tanah yang kini mulai kering, di bawah cahaya matahari yang perlahan muncul. Ki Prawira berdiri di sampingnya. "Kamu berhasil, Rina. Kamu telah mengakhiri kutukan itu. Takdirmu kini ada di tanganmu." Rina menatap ke arah matahari yang kini bersinar terang. Ia merasakan kebebasan yang baru, kebebasan dari segala belenggu. Takdirnya kini ada di ujung jarinya, dan ia tahu, ia akan memilih jalan hidup yang benar. Namun, di balik ketenangan yang mulai ia rasakan, suara perempuan itu kembali terdengar, kali ini lebih jauh, dari dalam laut yang tak terlihat. "Kamu belum selesai, Rina, perjalananmu belum berakhir." Rina menatap laut dengan waspada. Ia tahu, meskipun ia telah memilih jalan ini, bahaya dari pesugihan pantai selatan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya pergi. Rina berdiri di bibir pantai, menghadap laut yang luas. Ombak yang pecah di tepi mengingatkan pada betapa besar kekuatan alam ini. Air laut berkilau di bawah sinar matahari pagi, tetapi di dalam hatinya, Rina merasa sebuah kekosongan yang dalam. Meski kutukan itu telah berakhir, meski Bayu, yang dulu menjadi suaminya, telah menghilang,
Sesuatu di dalam dirinya masih terasa berat. Ki Prawira berdiri di sampingnya, memandang laut dengan tatapan jauh. Ini bukan akhir, Rina. Ini baru permulaan. Pesugihan ini mungkin sudah berakhir untukmu, tapi ada banyak yang masih terperangkap di dalamnya. Kamu harus terus melangkah, terus memilih. Rina mengangguk, tetapi pikirannya masih terjebak pada kata-kata perempuan yang terdengar dari dalam laut, suara yang terus menghantuinya. Kamu belum selesai, Rina. Suara itu selalu terngiang dalam benaknya. Bagaimana jika mereka kembali? Bagaimana jika semuanya mulai lagi? Tanya Rina dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Bagaimana jika takdir ini tak bisa dihentikan? Ki Prawira menatapnya, matanya penuh pengertian. Takdir tidak selalu ditentukan oleh kekuatan luar. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa melawan, bahwa kamu bisa memilih. Tapi perjalananmu belum berakhir. Masih ada banyak hal yang harus kamu pelajari, banyak pertarungan yang harus kamu hadapi. Rina merasa beban yang lebih ringan di dadanya. Meskipun ketakutannya masih ada, ia merasa seperti ada secercah harapan yang kini menyinari hidupnya. Ia sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan Bayu, tetapi sekarang ia mengerti, bayangannya harus dilepaskan. Ki Prawira, kata Rina, apa yang sebenarnya terjadi dengan Bayu? Kenapa dia bisa terperangkap di dunia itu? Bukankah dia adalah manusia yang dulu kucintai? Ki Prawira menghela napas dalam-dalam. Bayu terjebak dalam janji yang dia buat dengan mereka. Pesugihan pantai selatan tidak hanya mengikat jiwa, tetapi juga mengikat pikiran. Mereka yang terlibat dalam pesugihan ini kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, seiring berjalannya waktu. Mereka mulai menjadi alat bagi kekuatan gelap itu, seperti sebuah ikatan yang tak terputus. Rina menatap Ki Prawira, matanya penuh dengan pertanyaan. Jadi, mereka yang terlibat dalam pesugihan ini tidak bisa kembali? Ki Prawira tersenyum sedikit, walaupun senyum itu tampak penuh dengan kesedihan. Kadang-kadang, mereka yang terperangkap dalam pesugihan bisa kembali, tetapi hanya jika mereka memutuskan untuk melepaskan semuanya. Itu adalah pilihan yang harus mereka buat dengan penuh kesadaran. Tapi tidak semua orang punya keberanian untuk melakukannya. Dan Bayu? Tanya Rina dengan suara bergetar. Ki Prawira menatap laut, menenangkan dirinya sejenak sebelum menjawab. Bayu sudah memilih. Mungkin ia tidak menyadari betapa besar harga yang harus dibayar. Ia telah pergi ke tempat yang jauh, dan sekarang ia tidak bisa kembali, karena jiwa-jiwa yang terperangkap di dunia itu sudah terlalu lama berada dalam kekuasaan mereka. Tetapi, kamu telah menghentikan siklus itu. Kamu telah melawan kutukan yang mengikatmu. Namun, meskipun kata-kata Ki Prawira menenangkan, Rina masih merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Perasaan yang mengatakan bahwa meskipun kutukan itu telah berakhir, masih ada sesuatu yang belum selesai. Ada perasaan bahwa ancaman dari pesugihan pantai selatan bisa datang kapan saja. Pada saat itu, suara angin yang berdesir datang dari arah laut, dan ombak yang besar tampak memecah lebih keras dari biasanya. Rina menoleh, dan di kejauhan, ia melihat sosok yang mirip dengan Bayu. Hati Rina berdebar kencang. Sosok itu perlahan mendekat, semakin jelas tampak di mata Rina. Tapi ketika sosok itu sampai di pantai, Rina tertegun. Bukan Bayu yang muncul di hadapannya. Sosok itu hanya bayangan gelap, dengan mata yang tampak kosong dan penuh kemarahan. Bayu, atau lebih tepatnya apa yang tersisa dari dirinya, telah berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Tapi, kau sudah hilang, teriak Rina, hampir tak percaya. Bayangan itu hanya tertawa rendah, suara yang penuh kebencian. Kamu pikir kamu bisa menghentikan semuanya? Kami tidak akan pernah benar-benar pergi, Rina. Pesugihan ini ada di dalam darahmu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari kami. Rina merasa tubuhnya bergetar, tetapi kemudian ia ingat kata-kata Ki Prawira. Takdir ada di tangannya sendiri. Dia harus melawan, sekali lagi. Dengan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Rina melangkah maju, melepaskan setiap ketakutan yang masih membelenggunya. Tidak. Aku tidak akan terperangkap lagi, serunya, suaranya lantang. Dan dengan itu, ia mengangkat kedua tangannya, memusatkan semua energi dan kekuatan yang telah ia kumpulkan dalam perjalanan panjang ini. Cahaya yang terang mulai muncul dari tubuhnya, mengelilinginya dengan kekuatan yang tak terukur. Bayangan itu mulai bergetar, seolah kekuatan Rina mengikisnya. Kamu sudah memilih, Rina, teriak Bayu,
atau apapun itu, dengan suara yang semakin melemah. Kami tidak akan pernah pergi, bahkan jika kamu menghancurkan kami. Kami akan selalu ada di dalam darahmu. Namun, Rina tetap teguh. Ia terus mengumpulkan kekuatan itu dan memfokuskan energi di tangannya. Dengan satu gerakan yang kuat, ia melepaskan cahaya yang membakar bayangan itu hingga lenyap ke udara. Laut pun kembali tenang, ombak berhenti mengamuk, dan suasana menjadi hening. Rina jatuh terduduk di pasir, tubuhnya lemah, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa meskipun ancaman itu telah berlalu, perjalanan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia akan terus melangkah, terus memilih jalannya sendiri, meskipun pesugihan ini mungkin akan selalu menjadi bagian dari kisahnya. Ki Prawira mendekat, meletakkan tangan di pundaknya dengan penuh pengertian. Kamu telah mengakhiri kutukan ini, Rina. Sekarang, jalanmu ada di depan. Kamu bebas. Rina menatap laut yang tenang, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian. Pesugihan itu telah berakhir, dan meskipun masa lalu selalu ada dalam bayangannya, ia tahu bahwa ia kini bebas untuk memilih takdirnya sendiri. Namun, di kedalaman laut yang jauh, di luar jangkauan pandangan Rina, sebuah bayangan masih mengawasi dari jauh. Takdir, seperti ombak yang tak pernah berhenti bergulung, terus bergerak, menunggu mereka yang lengah.